A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhu rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Abu Bakar Shiddiq sebagai dosen pendidikan agama Islam, yang saya hormati teman-teman sekalian dan seluruh penonton video ini. Perkenalkan, nama saya Eliza Andana Putri dari kelas R30 Pendidikan Agama Islam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan hingga saat ini. Sholawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi dengan tema kemuliaan wanita dalam Islam dengan subjudul kemuliaan para sahabat wanita Rasulullah SAW. Dalam Islam, kedudukan wanita sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis-hadis mengenai wanita, mulai dari cara berpakaian, tata ucapan, hingga tata bersikap sebagai wanita. Terdapat banyak kisah teladan dari para sahabat wanita Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam. Para sahabat tersebut diantaranya 1. Arwah binti Abdul Muthalib. Banyak kisah perempuan hebat dalam sejarah Islam yang patut dijadikan suri teladan bagi kaum muslimin. Salah satunya Arwah binti Abdul Muthalib. Arwah lahir di Mekah sekitar tahun 560 Masehi. Ia merupakan putri Abdul Muthalib ibnu Hashim dan Fatimah binti Amri, yang berasal dari suku Makhzum, suku Quraisy. Suami pertama Arwah adalah Umair bin Wahab. Dari hasil pernikahannya dianugerahi seorang putra bernama Khalid bin Umair. Arwah binti Abdul Muthalib termasuk wanita yang terpandang pada masa jahiliyah dan masa Islam. Arwah tercatat sebagai seseorang yang selalu mendukung Rasulullah SAW. Sebelum memeluk Islam, dia sudah menyokong dakwah Rasulullah. Arwah bahkan memberikan dukungan saat anaknya Khalid menyatakan masuk Islam di Darul Arqam bin Abu al-Arqam al-Makhzumi. Ia dikenal sebagai seseorang yang cerdas dan mempunyai kemampuan bersyair. Beliau juga merupakan bibi Rasulullah SAW yang memiliki ide-ide yang jernih. 2. Ghazalah al-Haruriyah. Ada kisah seorang wanita yang mengalahkan salah satu pria paling kuat dan brutal dalam sejarah. Wanita tersebut bernama Ghazalah dari suku Syaibani. Dia adalah salah satu wanita yang dikenal berani dan punya kemampuan menunggang kuda. Istri Syabib bin Yazid al-Haruri ini terkenal sebagai wanita pemberani dan tangkas. Beliau ikut berperang dalam beberapa kali pertempuran sebagaimana pejuang Islam lainnya. Selama 2 tahun, peperangan terus terjadi. Ghazalah dan suaminya pun terus berperang melawan Hajjaj. Saat itu mereka mengalahkan lebih dari 20 tentara. Namun, kemudian, pemimpin Hajjaj mengirim pasukan yang lebih besar, hingga akhirnya Ghazalah terbunuh.
Tentara yang mengalahkannya itu kemudian langsung mengambil kepala Ghazala untuk dibawa ke hadapan Hajjaj. Tetapi suami Ghazala berhasil merebut kembali kepala tersebut, lalu menguburkan Ghazala di dekat Kufah. Dengan demikian, wafatnya Ghazala di medan perang menandai awal berakhirnya peperangan yang terjadi selama 2 tahun. 3. Hindun binti Utbah bin Robiyah. Sahabat wanita dari suku Quraisy yang terkenal dengan kelantangan suaranya serta mencetuskan ide-ide yang gemilang. Sebelum masuk Islam, Hindun sering membangkitkan semangat kaum musyrik untuk menghantam kaum muslimin. Kemudian ia masuk Islam pada waktu penaklukan kota Mekah dan berkesempatan mengikuti perang Yarmuk. Ia aktif membangunkan semangat kaum muslimin dalam melawan tentara Romawi. 4. Juwairiyah binti Abu Sofyan. Seorang sahabat dan pejuang wanita yang turut menggempur musuh secara langsung pada perang Yarmuk. Juwairiyah juga ikut dalam berbagai pertempuran lainnya yang membuktikan bahwa dia adalah wanita pejuang nan tangkas. 5. Haulah binti Azwar al-Asadi. Haulah adalah sosok mujahidah dan wanita pemberani mirip dengan Khalid bin Walid dalam aktivitas kemiliterannya. Namanya lekat dengan sejarah penaklukan negeri-negeri Syam. Ia juga pandai bersyair yang melukiskan tentang kemuliaan dan kemegahan. 7. Mu'azzah binti Abdullah al-Adawiyah. Mu'azzah al-Adawiyah ialah perempuan ahli ibadah di zaman tabi'in. Ia ditinggal mati suaminya yang wafat di medan perang. Ia hidup sendiri hingga wafat pada usia 83 tahun. Mu'azzah adalah pakar hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu dan Ali bin Abu Thalib. Dia termasuk perawi yang terpercaya yang mencapai tingkat siqah dan hujah dalam ilmu hadis. 8. Qatilah binti Haris bin Kaldah. Qatilah adalah seorang penyair wanita yang juga saudara kandung Hisah an-Nadar ibnu Haris yang menentang dakwah Islam dan sering menghalang-halangi orang yang ingin menemui Nabi. Setelah masuk Islam, Qatilah banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. 9. Rufaidah al-Ansyariyah. Rufaidah al-Ansyariyah termasuk perempuan berpengaruh di masa Rasulullah. Ia memeluk Islam dan mengikuti perjalanan Nabi setelah berhijrah dari kota Madinah. Rufaidah pernah terlibat dalam 2 peperangan, yaitu Perang Khandaq dan Perang Khaybar sebagai relawan medis. Rufaidah dikenal sebagai perempuan cerdas yang gemar membaca dan mencatat Al-Quran. Beliau berasal dari keluarga terpandang yang kaya raya. Semenjak masuk Islam, harta kekayaannya banyak didermakan untuk membantu perjuangan Rasulullah. 10. Syifa binti Abdullah al-Adawiyah al-Quraisyiyah. Sahabat perempuan Nabi ini ialah seseorang yang terkemuka. Pada zaman jahiliyah, Syifa sudah pandai baca dan menulis. Usai masuk Islam, ia mengajari istri Rasulullah, Hafsyah binti Umar, untuk membaca dan menulis. Kesimpulan yang kita semua dapat ambil dari pemaparan ini adalah bahwa Islam sangat menjunjung wanita hingga berulang kali mengucapkan untuk melindunginya dalam Al-Quran dan hadis. Selain sahabat laki-laki baginda Rasulullah, terdapat juga para sahabat wanita yang senantiasa memperjuangkan Islam. Dengan ini, saya tutup video mengenai kemuliaan para sahabat wanita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa meneladani kisah para sahabat Nabi dan semoga kita semua selalu dalam kebaikan dan pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Atas kelebihan dan kekurangannya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.